Oke, baik, sahabat Nongki, kita di sini akan sharing kembali bersama Kang Adi Tahir. Ini luar biasa. Kang Adi sehat, Kang Adi? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat, Kang Adi. Luar biasa. Ada yang sangat menarik dari Langsung aja lah. Dari apa ya? Dari kementerian kita, salah satu kementerian di Indonesia, yaitu Mas Nadiem Makarim. Kang Adi tahu kan? Nadiem, pernah dengar sih? Iya, itu yang punya Golkar ya. yang kemarin ya udah beberapa tahun diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi. Itu sempat kontroversi mengenai tentang ditiadakannya pramuka sebagai ekstrakurikuler. Kemudian yang hangat kemarin juga adanya perubahan seragam sekolah. Dan itu banyak sekali komen-komen dari netizen atau pengusaha-pengusaha seragam karena dia sudah menyetok begitu banyak. Nah, menurut Kang Adi ini, yang saat ini Kang Adi mengajar juga ya, jadi seorang guru? Ya, kita coba-coba untuk belajar bersama teman-teman pembelajar. Nah, tapi Kang Adi, kalau boleh tahu, boleh diceritain sedikit kenapa Kang Adi memilih menjadi seorang guru gitu? Mungkin karena lingkungan saya besar dan dibesarkan ya di lingkungan pendidikan gitu. Yang disebut lingkungan sini lingkungan pertemanan, sahabatan, di lingkungan organisasi juga banyak orang-orang yang padanya mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Saya pikir bukan hanya guru sih sebetulnya ya yang ada di lingkup pendidikan, cuma mungkin karena basically saya suka berinteraksi dengan teman-teman yang lain, akhirnya kita coba aja dulu gitu untuk jadi seorang guru gitu, walaupun ya dengan keterbatasan pengetahuan yang saya punya. Luar biasa, masih rendah hati ya. Jadi memang karena aspek lingkungan juga, teman-teman atau sahabat kumpulan juga kebanyakannya seorang pendidik atau seorang guru, jadi ikut juga untuk menjadi seorang guru. Karena kalau ngomongin cita-cita, ekspektasi dulu kita pengen jadi tentara, Pak. Jadi tentara bisa di Indonesia itu tentara. Nggak ada yang nggak bisa gitu. Cuman usia kita udah nggak sampai kan untuk jadi tentara. Ya, karena dulu saya pernah bareng kakak juga di asrama tentara ya di Kalimantan. Tapi karena kita nyebrang ke Bandung, karena memang sih saya asal dari Bandung, cuma lama di Kalimantan, terus di Bandung lingkungannya juga berbeda, jadi akhirnya saya ke-trigger juga gitu posisinya, kayaknya jadi guru cocok juga gitu posisinya, selain idealitas kita di dunia pendidikan, tapi memang basically hari ini memang saya sering berinteraksi dalam ruang-ruang pendidikan. Baik. Kali banyak sekali di sosial media guru-guru yang ada yang berkeluh kesah utamanya mengenai tentang sistem yang ada di Indonesia tentang pendidikan itu sendiri. Yang katanya kalau ganti menteri, ganti kurikulum gitu, ganti juga sistem pendidikannya gitu. Nah, untuk saat ini yang dipakai oleh Mas Nadiem Makarim itu kalau tidak salah kurikulum Merdeka. Yang pada dasarnya semua di lapangan memakai konsep Merdeka Belajar. Kalau di yang umum itu ada P5 lah ya, disebut dengan P5. Nah, untuk Kang Adi sendiri, apakah berpengaruh signifikan dengan adanya perubahan kurikulum itu sendiri, atau memang seperti apa gitu loh mengenai tentang secara umum nih pendidikan yang ada di Indonesia? Sebetulnya begini ya, saya juga sebetulnya ingin mengkritisi perubahan kurikulum ya, tiap tahun atau beberapa tahun sekali gitu ya, kita sering gonta-ganti kurikulum. Nah, ini nggak tahu by design atau seperti apa, karena memang di lapangan sebetulnya ketika kita disibukkan dengan gonta-ganti kurikulum, ganti-ganti menteri, panduan ya, buku ajar, bahan ajar, itu juga kan sedikit memengaruhi materi yang akan disampaikan sebetulnya secara praktis ya di kelas gitu. Walaupun kalau saya sendiri, karena saya di pesantren, saya sebetulnya menggunakan kurikulum yang karena dari ormas ya, kita menggunakan itu karena saya mengajarnya bukan mengajar pelajaran umum gitu, pelajaran pesantrenan gitu. Keagamaan gitu ya. Jadi nggak langsung ambil turunan dari Merdeka hari ini gitu ya. Jadi tiap tahun memang sebetulnya saya sudah merdeka sebelum merdeka. Cuma apa benar nih kurikulum Merdeka itu memerdekakan para siswa
memerdekakan para guru sehingga dalam proses belajar mengajarnya mereka benar-benar merdeka. Saya pikir ini juga harus dilihat bukan hanya dari cabang atau kemasannya, apalagi kalau memang guru disibukkan dengan administratif ya, sehingga pada akhirnya mereka lelah dengan administrasi guru. Mereka juga porsi mengajarnya, interaksi dengan anak didiknya itu jadi tidak fokus begitu. Karena administrasi itu pernah disinggung oleh siapa ya, guru Gumbul kalau nggak salah, konten kreator tuh. Saya kurang tahu ya. Saya pernah baca atau pernah lihat guru Gumbul pun menyampaikan bahwa ya karena guru sekarang itu lebih sibuk untuk bikin administrasi daripada mengajar di kelas. Bukan kita mendiskreditkan guru ya, sebenarnya bisa aja, cuma porsi kita itu jadi terbagi gitu untuk administrasi dan untuk mengajar di kelas. Ini juga satu PR dan challenge saya pikir ke depan nanti kebijakannya seperti apa, apalagi sekarang kan masa transisi nih. Betul. Ya udah mau memasuki era baru kepemimpinan di Indonesia kan, nanti nggak tahu nih menterinya siapa lagi gitu kan, mungkin punya desain konseptum pendidikan yang berbeda, sampai kemudian turunan kurikulum juga mungkin nanti jadi berubah lagi. Ini kan kita ini mau dibawa kemana gitu arah pendidikan kita, kan harusnya substansinya bukan di rubah-rubah kurikulum. Dan risetnya juga seperti apa ini kan harus dipertanyakan juga. Riset gonta-ganti kurikulum ini basisnya apa gitu, motivasinya apa gitu, mau dibawa kemana pendidikan kita ke depan gitu. Jangan sampai kemudian gara-gara menteri ganti juga kurikulum, dan yang saya khawatirkan justru berubahnya ini gara-gara project ya. Betul ya, seperti itu lah. Memang kalau yang kita ketahui bahwa setiap menteri itu berganti kurikulum karena memang ada apa ya, kalau bisa dibilang ya, kalau dibilang anggaran, ada juga anggaran riset, anggarannya banyak di riset gitu loh, sampai beberapa ratus juta, beberapa miliar, dan mungkin itu pemicu untuk adanya perubahan biar nanti yang orang yang melakukan riset ini dapat anggaran. Apakah seperti itu ya kita kan tidak tahu, tapi yang jelas gini Kak Adi, ketika administrasi itu dibebankan kepada guru, memang tadi dikatakan ada challenge ya, gitu. Ada challenge yang bisa menjadi guru lebih baik dalam segi administrasi, tetapi juga bisa mengkondisikan sesuai dengan dirinya mengajar di kelas. Karena katanya dari sisi riset menyatakan kalau nggak menyiapkan administrasi, khawatir ya ketika mengajar di kelas tidak terpola gitu, sehingga materinya kesana kemari kabur, sehingga esensi sebagai guru itu yang profesional itu nggak kena. Akhirnya anak-anak kurang apa ya kurang enak lah untuk belajar gitu. Betul. Sebetulnya begini, kita tidak menghilangkan budaya administrasinya ya. Cuma mungkin yang harus dipertimbangkan itu administrasi ini bukan dijadikan sebagai satu esensi untuk mengajarnya gitu. Karena esensi atau substansi di kelas itu kan bukan administrasinya sebetulnya. Ini kan hanya medium untuk memanage kelas gitu. Kira-kira hari ini kita belajar apa, waktunya, durasinya berapa ya, limit waktunya berapa, kemudian bahan referensinya apa gitu ya, kemudian goalsnya apa gitu kan. Tapi kalau kemudian guru tiap harinya terus-terusan difokuskan dengan itu, kita takutnya kaku juga pada akhirnya ya, jadi tergerus energinya untuk memikirkan administrasi, sehingga budaya di kelas, budaya afektifnya, kemudian budaya ya value di kelasnya takutnya nggak dapat juga gitu. Padahal kan yang harus dilakukan oleh guru itu bukan harus membaguskan administrasinya, tapi membaguskan metode pendekatan dengan anak-anaknya kan, kira-kira begitu. Membangun iklim pembelajaran yang kira-kira pas tidak dengan anak. Kadang begini, kita mengisi administrasi ketika kita implikasikan dalam sebuah praktik mengajar di kelas, itu juga kadang-kadang tidak sesuai itu Kang Amir posisinya. Dengan kelas ini mungkin oke, dengan kelas lain jadi harus ada adaptasi lagi gitu ya. Jadi bisa apa ya, kalau ada dalam konsep kuliah itu ada disebutnya PTK gitu lah, penelitian tindakan kelas. Jadi sehingga kelas A dengan kelas B mungkin berbeda perlakuannya. Jadi memang di sini dituntut guru itu bukan hanya melek dalam administrasi, tapi juga melek dalam konteks membangun iklim pembelajaran di kelas gitu ya. Karena murid-murid atau siswa itu kan berbeda-beda. Yang dimana tekanan sekarang pengen anak-anak itu kritis. Seperti Kang Amir di SD misalkan ya, di SD
itu kan dari kelas ke kelas juga pasti beda. perilaku mereka berbeda, penanganan juga berbeda gitu kan. Nah, yang kita rasakan sebagai guru ketika kita mengisi administrasi lalu kemudian tidak sesuai dengan budaya kelas, kira-kira kita mau seperti apa? Tentu kita akan improvisasi kan di kelas itu seperti apa. Mungkin porsi administrasinya hanya beberapa persen saja gitu kira-kira. Berarti bukan menjadi kepentingan, bukan menjadi fokus utama untuk merubah sistem. Betul. Apalagi memfokuskan kepada administrasi. Betul. Tetapi bagaimana mungkin menempa guru agar lebih profesional, mungkin seperti itu ya kali, agar tiap kelas itu dihadapkan dengan beberapa masalah. Betul. Itu guru tetap bisa bisa menyampaikan materinya dengan sangat baik gitu, tidak terpaku pada administrasi yang mumpuk tuh, tetapi lebih kepada kompetensi gurunya, mungkin seperti itu yang harus harus ditinjau oleh menteri kita, mungkin seperti itu. Saya pikir kalau guru dikasih satu kesempatan untuk menempa dirinya, itu lebih baik programnya dibanyakan seperti itu. Guru S1 dikuliahkan jadi S2, guru S2 dikuliahkan secara gratis ketimbang kemudian tiap tahun merubah atau beberapa tahun sekali merubah format kurikulum kita. Apalagi saya kan masih menerka-nerka ini basis perubahannya itu apa sih, goalsnya itu apa, kita mau dibawa kemana gitu. Padahal substansi pengajaran itu nggak bisa diseragamkan gitu. Nggak bisa diseragamkan. Tiap sekolah itu punya karakter dan identitasnya sendiri, kira-kira begitu. Dan semua anak itu punya keunikan gitu kan, nggak bisa disamaratakan. Kalau mau dikasih garis kesamaannya kira-kira di wilayah mananya, taruhlah misalnya mau penguatan nasionalismenya is okay. Tapi kan maksud atau filosofi dari kurikulum Merdeka ini apa gitu kira-kira ke depan? Jangan berhenti di cangkang atau di kemasan, saya pikir kira-kira itu. Berarti posisinya sekarang kalau melihat dari konteks tadi Kang Adi di pesantren ya, keagamaan dengan yang kontroversi pada masa-masa kemarin lah, ada beberapa bulan ke belakang, mengenai tentang pramuka yang ditiadakan di sekolah, ini tentang ekstrakurikuler. Nah, di pesantren itu sendiri, apakah pramuka itu memang ada atau tidak ada gitu loh? Di pesantren kita ada pramuka itu, bahkan jadi salah satu eskul wajib ya. Eskul wajib begitu. Kemudian kalau kemarin ramai dengan kontroversi yang dibuat Mas Menteri ini, saya kira saya ada di posisi yang tidak ke Mas Menteri juga tidak ke yang meramaikan itu ya. Saya ada di posisi tengah-tengah. Sebetulnya pramuka ini kalau disebut, karena sudah menyejarah ya, kalau disebut satu kegiatan yang bisa membuat karakter mental anak didik menjadi kuat, strong, kemudian disiplin, menjadi kader-kader pemimpin ke depan, saya rasa saya sepakat dengan itu. Tapi kemudian ini juga bukan satu-satunya ruang penempaan anak didik. Bukan hanya di pramuka saja. Jadi kalau saya sih it's okay sebetulnya mau seperti apa. Cuman kan pada akhirnya bukan dihilangkan sebetulnya, bukan dihapuskan. Cuman jadi jadi tidak wajib lah, kira-kira begitu ya. Kemarin ada klarifikasi lah. Katanya ekstrakurikuler itu tetap wajib bagi sekolah. Jadi sekolah wajib mengadakan ekstrakurikuler tetapi tidak wajib bagi siswanya. Saya mau merekonfirmasi bahwa keputusan dari Permen adalah pramuka adalah ekskul yang wajib diselenggarakan oleh sekolah tapi tidak wajib untuk semua anak mengikuti ekskul tersebut. Itu adalah hasil Permen sekarang. Sunnah muakkadah, jadinya sunnah muakkadah kan gitu. Ada penekanan di situ. Ya, saya pikir tidak jadi masalah bagi kami di pesantren, banyak ruang untuk perkaderan. Ruang kaderisasinya bukan hanya di ruang pramuka saja gitu. Tapi kalau kemudian di pesantren ada nggak pramuka ya ada gitu, karena kita juga nginduknya kan ke pemerintah ya, ke dalam hal ini mungkin ke Kemenag gitu posisinya. Sedangkan Kemenag pada saat itu juga berbicara pramuka ya salah satu eskul yang wajib gitu. Itu menarik, ekstrakurikuler pramuka pun ada di pesantren. Berarti mata pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS itu juga ada? Jelas ada. Kita mengkombinasikan dua arah pembelajaran lah kira-kira gitu. Mengawinkan
pelajaran umum dengan pelajaran pesantrenan gitu. Di dua-duanya ada, pesantren ada, terus kitab-kitab tafsir-tafsir yang seperti karena itu. sekolah kita kan induknya di Ormas. Kalau di Ormas. Ormas punya kurikulum tersendiri khusus pesantrenan, dan kita juga menginduk ke pemerintah dan hal di Kemenak juga punya kurikulum sendiri. Jadi kita kawinkan itu, kita kombinasikan menjadi sebuah kurikulum yang diintegrasikan lah kira-kira begitu, sehingga bahkan kita juga punya 2 ijazah kan, lulusan itu ijazah pesantren sama ijazah dari pemerintah. Berarti sejatinya pesantren itu bukan hanya untuk anak-anak nakal ya? Bukan, karena sejatinya kan ilmu agamanya ada, ilmu dalam konteks dunia ini juga ada. Balance ya. Jadi potensi untuk masuk ke pesantren itu bisa jadi orang cerdas. Harusnya sih begitu. Harusnya begitu karena yang ini matematik juga belajar, bahasa Inggris belajar, tafsir, hadis belajar, harusnya udah jadi sukses. Makanya kan privilege-nya, istimewanya kita itu jadi banyak mata pelajarannya, juga kita wawasan keagamaannya lebih banyak ketimbang di sekolah lain kan, kira-kira begitu. Jadi ini cocok buat orang tua yang ingin menitipkan anaknya jadi paham agama, soleh, tapi juga nggak ketinggalan ilmu-ilmu yang lainnya, kira-kira begitu. Berarti Mas Menteri daripada mengganti kurikulum lebih baik menginstruksikan untuk masuk pesantren, boleh nggak? Iya, diantaranya sih harusnya ada